Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Arianto Manggala Putra, analis perencanaan. Latsar CPNS Angkatan 36, Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan nomor presensi 6. Saya akan mempresentasikan storybook bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah suatu tindakan dalam sikap dan perilaku warga negara yang ditunjukkan dalam kecintaan terhadap tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai jiwa rela berkorban untuk mempertahankan bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Rasa cinta tanah air. Yang pertama, dengan mengetahui lewat buku sejarah dan video bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia akan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Beruntung saat ini tugas kita tidak sampai menumpahkan darah. Tugas kita sebagai masyarakat mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, dengan melihat potensi sumber daya alam yang begitu luar biasanya, seperti tergambar dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa oleh Al Artis, membuat kita bersyukur berada di Indonesia dan membuat kita ingin melestarikan sumber daya alam yang ada untuk anak cucu kita. Yang ketiga, dengan melihat potensi sumber daya manusia yang penuh dengan keanekaragaman, terutama pada suku dan budaya, membuat kita bersyukur menjadi bagian dalam negara Indonesia yang sangat potensial dalam membangun perekonomian, pariwisata dengan karya-karya anak bangsa dari setiap suku. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Dengan mengetahui wawasan Nusantara kita yang begitu luar biasa, potensinya membuat kita sadar harus mempertahankan potensi. Contoh kecilnya adalah karya batik. Dengan menggunakan batik menunjukkan bangga terhadap bangsa sendiri. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik menjalankan hak dan kewajiban kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti taat membayar pajak. Yang ketiga, dengan kita terus meningkatkan kewaspadaan nasional dengan pola pikir kita menentang tindakan radikalisme dan terorisme dan lebih menghargai dan menghormati keanekaragaman, suku, agama, ras, dan antar golongan membuat kita bisa menjaga bangsa dan negara kita. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, untuk memahami kesetiaan kita kepada Pancasila, kita harus menumbuhkan rasa taat hukum yang berlaku di negara kita dan menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan kita dengan baik dan benar. Yang kedua, menjunjung tinggi tentang musyawarah dan sistem demokrasi dengan cara mengikuti pemilu. Yang ketiga, kita harus menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling membantu antar sesama. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan, sehingga kita perlu sebagai penerus bangsa mempunyai sikap semangat dalam moral sebagai masyarakat yang jujur, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menentang paham radikalisme, terorisme, dan isu sara lainnya, dan rela menolong sesama masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang. Yang ketiga, kita harus mempunyai sikap bertanggung jawab untuk menjadi solusi di tengah beredarnya kabar hoaks yang ada di media sosial atau masyarakat untuk memperpecah bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang pertama, kita harus memiliki sikap menghargai dan menghormati akan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan didasari pemahaman wawasan kebangsaan sejak dini. Yang kedua, kita harus membangun rasa persaudaraan dengan berbagai macam suku, bisa melalui olahraga bersama atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga,
Kita harus mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi tanpa memandang suku dan agama demi menjaga kesatuan bangsa dan negara. Role model bela negara. Saya sangat mengagumi akan sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Jokowi, di mana dalam perjalanan kehidupan beliau membuat semua anak bangsa dari berbagai golongan, terutama masyarakat kategori sederhana, bisa mempunyai mimpi menjadi seorang presiden RI, dan mimpi itu bisa terwujud dibuktikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Profil dan biografi Pak Joko Widodo. Dimulai sebagai pengusaha mebel. Pada saat Pak Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Pak Jokowi ingin menerapkan di negara asalnya. Beliau terjun ke dunia politik, konsep belusukan dengan turun ke lapangan, mengantarkannya menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI, hingga presiden 2 periode. Pak Jokowi dilantik menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia pada usia 53 tahun. Tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti Pak Jokowi ini bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai Presiden Indonesia ke-7. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Pak Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tritoyoso Surakarta, Pak Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Pak Jokowi memutuskan bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Kalian tersebut didapatnya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga beroperasi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya Pak Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Nilai-nilai apa yang ingin Anda tiru pada tokoh tersebut? Pak Jokowi orangnya yang sopan, ramah, rendah hati, toleransi umat beragama yang tinggi, dan suka membantu rakyatnya terbukti saat kunjungan kerja beliau ke daerah. Begitu banyak antusias warga menyambut beliau. Beliau juga sangat ingin pemerataan pembangunan terjadi di seluruh Indonesia. Terbukti daerah Papua menjadi perhatian beliau. Beliau juga sangat menghargai akan kerja keras bawahan. Beliau dalam pengambil keputusan juga selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Beliau menjadi sosok pemersatu bangsa di tengah keberagaman, suku, dan agama. Kesan saya dalam mengerjakan storybook bela negara membuat saya secara pribadi memahami hal-hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk berpartisipasi dalam bela negara, dan terus mengingatkan saya akan tokoh bangsa yang menjadi panutan saya, Pak Presiden Jokowi, dalam sikap dan tingkah laku. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.